Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Siang, Bapak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Monggo, kepala ketua kelasnya. Pak Judin. Saya, Ya, monggo. kawan-kawan, ya marilah kita untuk mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih sudah memimpin doa. Sekarang kita lanjutkan, yaitu mengabsen kehadiran. Di sini saya lihat kursinya tidak ada yang kosong, semuanya hadir. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu bersemangat dalam pembelajaran. Kursi-kursinya juga dirapikan itu ya. Oke, Bapak. Bersihkan sampah-sampahnya. Iya, Bapak. Lis izin, Pak Lis. Ya, untuk kegiatan berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud dari rasa cinta tanah air kita. Kucu. Selamatkan suara. Cek. Selamatkan suara dulu. Ya, monggo dimulai. Bagiannya siapa, Pak? Bagiannya Langsung aja. Ya. Pemalu. Indonesia tanah airku. Di sana aku berdiri Indonesia bangsa dan tanah airku. Mari kita di Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku yang bangunlah jiwanya bangsa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Nah, kita mulai pelajarannya ya anak-anak. Pelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada yang masih ingat? Ingat, Pak, ingat. Ya, apa syarat-syaratnya? Harus terjadi kontak sosial dan komunikasi. Betul sekali. 100 buat Lulu. Oke. Ore, diajak ke KFC ya, Pak? Iya, pasti. Ada KFC. Lulu, itu mah kan Bu Anis yang ngajak mah, Pak Antok mah enggak. Nanti kita ke Hokben. Asik. Asik.
Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial di sini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif dan diasosiatif. Interaksi sosial ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk beraneka ragam. Adapun bentuk-bentuknya interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama proses-proses yang asosiatif. Di sini ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi, dan yang kedua ada proses yang diasosiatif, di mana di dalamnya ada kompetisi atau persaingan, lalu ada kontroversi, pertentangan atau konflik. Di sini, dan untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan video tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang proses asosiatif dan diasosiatif. Sebentar, saya share. Nanti Bapak minta anak-anak memperhatikan videonya, diamati, kemudian nanti dibuat rangkuman, dan dipresentasikan di depan kelas rangkuman tersebut, serta membuat pertanyaan untuk temannya. Dijawab. Sebelum itu kita bagi kelompoknya menjadi kelompok. Nanti pengerjaannya itu per kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Jenny, Lulu, Tajudin. Kelompok 2 ada Nita, Liz, Yen. Kelompok 3 ada Januar, Anis, Musaadah, dan Ucu. Seperti itu ya. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Bentar, ada kesalahan teknis. Sinyalnya ini untuk mana tadi?
Apakah sudah terlihat? Sudah, Terlihat, Pak. Bapak. Sudah, Pak. Bapak, suaranya belum kedengeran. Suaranya belum? Belum, Pak. Oh ya. Mungkin jaringan, Pak. Tadi juga Bu Jenny jam ke-1 ke-2 gini, Pak. Oh gitu. Sekarang Jaringan masih? di sekolah masih, Pak. Pak, masih belum. Gak apa-apa, dibaca aja ya. Pak, dibaca aja, Pak. Dibaca aja biar terdengar suara Bapak yang merdu. Oh ya, baik. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang awalnya saling bertentangan. Akomodasi dilakukan dalam upaya mengatasi ketegangan-ketegangan dan tujuannya ini bisa disimak. Delapan bentuk akomodasi. Yang pertama ada question. Question terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain, terutama terhadap pihak yang lebih lemah. Yang kedua adalah kompromi. Kompromi terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian, semua pihak bersedia memahami keadaan pihak lain. Tiga, arbitrasi. Arbitrasi terjadi bila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi, dihadirkan pihak ketiga yang netral untuk mengusahakan penyelesaian tertentang. Yang keempat adalah mediasi. Hampir sama dengan arbitrasi, namun dalam mediasi pihak ketiga bertindak sebagai penengah, tidak punya wewenang memberi keputusan, menyelesaikan perselisihan antar kedua belah pihak.
Konsolidasi. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. 6. Toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan resmi. Ada keinginan hindari dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Yang ketujuh, stalemate. Yang ketiga adalah asimilasi. Pak, nggak ada suaranya. Panto nggak ada suara, Panto. Gimana? Suaranya nggak Ada suaranya. Nggak ada suaranya. Iya. Nggak ada. Ya, ya, sambil disimak tulisan-tulisannya saja. Ya, Pak. Iya. Iya.
Baik, seperti itu video pembelajaran tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sekarang tugas anak-anak tadi sambil merangkum ya. Sudah dirangkum ya. Jen, speakernya mute. Ya, sudah dirangkum ya anak-anak. Ya, baik. Sekarang selanjutnya anak-anak membuat rangkuman yang tadi lalu menyusun pertanyaan. Satu kelompok satu pertanyaan saja untuk menyingkat waktu dan nanti kelompok lain bisa menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut dan ditulis dalam LKPD yang Bapak bagikan tadi. Seperti ini LKPD-nya. Bapak beri waktu 5 menit untuk menyusun pertanyaannya dan juga jawabannya. Nanti setiap kelompok bisa bertukar pertanyaan dan jawaban. Atau kelompok 1 bisa melemparkan pertanyaan ke kelompok 2 dan kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan kelompok 1. Kelompok 2 bisa memberikan pertanyaan ke kelompok 3 dan kelompok 3 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Itu. Sudah siap pertanyaannya? Siap. Sudah, Bapak. Ya, monggo kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil rangkumannya ke depan kelas sekaligus memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kelompok 1, silahkan. Perwakilan. Kelompok 1 tadi siapa sih? Kelompok 1, Jenny, Anis, Lulu. Nita, kita kelompok berapa? Buka, hilap deui. Dulu kita kelompok 1 tuh. Iya, kelompok Bapak, 1. Iya. Kelompok kilo. Iya. Yang presentasi apa Ujuk ini? kelompok 3. Bapak, nggak kelihatan di atas. Coba. Iya, Bapak di scroll, Bapak. Bapak di scroll. Apanya? Itunya, tayangannya. Itunya LPD-nya, Pak. Oh, LKPD.
Ya. Ini. Nis, ini yang baca aku kamu Nis. Yang Lulu kalian nanti aku nambahin. Ya. Jadi dari kelompok 1 kami atas nama Anis, Jenny dan saya sendiri ingin menyampaikan hasil diskusi kami bahwa rangkumannya adalah Bu Jen, di mute. ya. Bentuk interaksi sosial itu ada yang asosiatif, ada yang disosiatif. Ya, ada suara 2 ya di sini ya. Bapak guru itu mah kayaknya Pak Guru bikin begitu. Enggak, itu tuh Bu Jen. Iya, ada suara kedua. Coba Nah, aku yang asosiatif ngomong ya. itu ada kerjasama, ada akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Akomodasi itu ada toleransi, ada adjudikasi, ada stelemet, ada apa tadi ya, dan sebagainya. Kemudian disosiatif itu ada konflik, pertentangan, dan kontravensi. Itu. Kalau contohnya. Kemudian daftar pertanyaannya. Pertanyaannya dulu. Ya. Oh iya pertanyaannya dulu. Guys, pertanyaannya ini gini Pak, misalkan untuk kelompok 2 ya, misalkan ada permasalahan itu tidak bisa diselesaikan oleh siapapun antara Anis dan Tajudin, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Misalnya konflik yang tak berujung. Terima kasih. Iya, konflik yang tak berujung tidak bisa bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Terima kasih. Ayo, kelompok 2 bisa menjawab. Coba kalian ayahkan aja. Ayolah. Ucu. Kelompok 2 siapa Pak? Ini ada teman kelas lain ke sini. Kelompok 2 Ibu Ucu ya? Kelompok 2 ada Nita, Lis, dan Zain. Sok Ucu, jawab Ucu. Aku gitu. Yang itu ya, ini apa namanya? Sebentar guru, aku mikir dulu. Jadi pertanyaannya. Ngobrol terus sih kamu. Itu ada teman kelas lain, ngajak jajan. Ya, enggak apa. Permasalahan antara Anis dan Tajudin itu tidak bisa diselesaikan. Berantem dong. Ya, Iya Ucu. Kamu bela siapa Ucu? Kamu bela Anis atau bela saya? Kayak orang dewasa aja. Bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu? Dengan ini Pak Guru menyelesaikannya akomodasi. Dengan akomodasi, apakah betul? Lulu? Apa itu akomodasi? Coba Ucu. Pak Guru tadi apa Coba, penjelasannya jabarkan. akomodasi teh? Kan Pak Guru lagi nanya sama kelompok 2. Iya, Nanti didiskusikan aku minta sama kelompoknya. Cuma tengah jawab. Bapak ini nggak kelihatan muka kelompoknya Pak. Lupa. Oh ya, jadi akomodasi itu menggambarkan proses di mana individu dan kelompok yang sedang terjadi persaingan dan juga konflik. Gambaran apa namanya? Umumnya seperti itu. Berarti betul ya Pak jawabannya? Ya, menurut kelompok 1 gimana? Betul atau salah? Kan tadi belakangnya ada kata-kata tidak bisa diselesaikan dengan apapun. Nah, Udah dicoba maksudnya ya, udah dicoba dengan bisa apapun. diselesaikan dengan cara apapun, maksudnya berkepanjangan. Nah, ini cara penyelesaiannya bagaimana? Seperti itu. Selesaikan apa ya? Bingung.
Jadi Tajudin Kan kamu yang punya masalah. Jadi Tajudin aku nggak paham mau kamu tuh apa. Iya, Iya. kamu tuh mau ngapain sih akhirnya? Nah, Dipanggil sama guru BK. mungkin Pulangnya Ini saya juga bingung, Ibu. Saya jadi kebanyakan masalah ini, Bu. mungkin Apa saya keluar aja ya dari sekolah? mungkin gini kita tengahi, mungkin bisa diselesaikan dengan membicarakan, mencari akar permasalahannya apa seperti itu. Bapak bisa menyelesaikan, aku tahu gampang. Ani Iya, sama bagaimana? Tajudin nggak boleh satu kelas, Bapak pindahin aja yang satu ke kelas 3, yang satu ke kelas 1. Ya bisa seperti itu, bisa. Oke, next ya. Next, terima kasih kelompok 1. Sekarang kita Tajudin jangan menuju pindah, nanti aku kangen. kelompok 2. Kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil karyanya berupa rangkuman dan nanti memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan dipresentasikan dulu. Skip Kelompok aja 2 ya. ada Nita, Liz, dan Zain di sini. Oh di skip Nita, kamu ngobrol. Mus, Nggak ada Mus, skip jawab. Udah Mas. jelas. Diam aja. Iya, Kamu kan kelompoknya. Tadi ngantuk lagi Bapak kalau penjelasan. yang Jadi Alasan ya, ingin istirahat ya. Mus, jangan amit-amit ya. Aku. iya ini udah lapar jadi bawaannya ngantuk. apa lucu? Ayo, Nita, bagaimana rangkumannya? Atau mungkin bisa Iya, dibantu udah. sama Liz? Udah ini rangkumannya. Oh Guru. iya, rangkumannya gimana? Silahkan dipresentasikan di depan kelas. Berdiri, tadi juga disuruhnya. Sok Ucu bagian presentasi. Aku Saya kan tadi udah merangkum. ngomong. Kamu mah licik, ih, kedua aku wae. Saya kan pegel udah merangkum. Tangan udah pegel. Ayo cepetan nih, guru istirahat ini udah lapar. Iya, cepetan. Ayo, jangan berebut, Tuh, jangan si- berebut. Itu Jainuddin aja tuh. Jainuddin galau banyak masalah. Dan ujung ke belakang. Belum move on ya Jainuddin. Iya, oke, belum. Kita next ke kelompok 3. Kita next ke kelompok 3. Di sini ada Anis, Tajudin, dan Ucu. Ayo, silahkan Ya, aku dipresentasikan. Oh, Anis lagi. Bapak kenapa menjadi teranis-anis? Kan Anis udah. Hah? Tadi Oh kalau iya, maaf. Siapa yang belum tadi ya? Tadi udah. kok Bapak jadi teranis-anis sih? Tajudin. Tuh kan jadi Tajudin. Iya, Pak. Tajudin, Oh. Musaadah. Ayo, monggo. Ibu Musaadah. Tuh kan, ayo. Musaadah bisa merangkum. Biasa aja kali Tajudin bilang musadahnya. Musya. Ada. Paseh. Kamu ngomong Iya. pada Adis. Enggak, jangan libatin saya deh, jangan. Rangkumannya ya, Pak ya. Ya, rangkuman. Ini bentuk-bentuknya ada 2, ada asosiatif, ada disasosiatif. Untuk asosiatifnya di situ terdiri dari kerjasama, terus ada akomodasi, ada asimilasi, akulturasi. Untuk di disasosiatifnya ada konflik, persaingan, kontravensi. Mungkin itu rangkuman dari kelompok kami, Pak. Untuk Baik, terima pertanyaannya, tadi Ya. kan Bapak menyebutkan ada akomodasi, mediasi, sama arbitrasi. Itu kan hampir mirip ya, Pak ya? Yang Ya. ditanyakan, pengen tahu contoh keduanya, Pak, biar lebih paham sayanya. Terima kasih. Contoh dari Arbitrasi dan mediasi. apa? Kurang jelas?
arbitrasi dan mediasi. Monggo Yang ada kelompok di 1 bisa bawah. menjawab. Kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silahkan diskusi. Iya, Pak. Halo? Halo, Mangga. Ya, kedengeran Pak? Ya, kedengeran. Contoh dari apa katanya Pak? Arbitrasi Mediasi. dan mediasi. Aku buka dulu buku ya Pak, sebentar. Iya. Buku digital dong. Tuh, arbitrasi adalah apa ya? Aku tahu, Pak. Ya, Salah satu opsi silakan. dalam menyelesaikan kasus tindak perdata yang dibuat atas dasar perjanjian. Itu arbitrasi. Kalau mediasi, Luluk jawab, Luk. Aku baru nyari arbitrasi, belum. Ayo biar kita dapat nilai. Ayo. Itu persamaannya sama-sama menggunakan pihak ketiga. Jadi ada pihak Itu kan ketiganya. persamaannya. Tapi bedanya kalau mediasi Ya tuh kan. persamaannya kalau Pihak ketiganya perbedaannya baik. kalau mediasi itu pihak ketiganya itu tidak bisa memberikan putusan, tapi kalau arbitrasi dia bisa memberikan putusan kayak gitu. Bukan Ya, Tajudin kan? contohnya tadi yang ditanyakan. Ya contohnya misalkan Indonesia berperang dengan Malaysia, terus Amerika itu menjadi pihak ketiga sebagai mediator, maka dia di mediasi ini Amerika tidak bisa memutuskan antara masalah dari Indonesia dengan Malaysia, kecuali dia melakukan arbitrasi, maka Amerika boleh, Indonesia sama Malaysia disuruh untuk berdamai, kalau nggak berdamai nanti apa gitu. Begitu. Ya, Kalau lu pinter bagus. sih lu, Bagaimana jawabannya dari kelompok 1, kelompok 3? Apakah betul demikian? Ya. Ya, Ya sekarang iyalah, Ucu mediasi. pinter karena kan kelompok 1 gitu loh. Dulu Sekarang kan yang- yang hiji. Yang ditanya kelompok 3, yang kedua Lulusan adalah apa? mediasi. Contohnya seperti apa? Coba kelompok 1. Kelompok 1 mulu, Nita kok bisanya komen deh. Mediasi Tadi itu kan- adalah tadi contoh. Mediasi udah ya, Nis? Oh, tadi cuman ada Contohnya, arbitrasi contohnya. mungkin. Contohnya itu kayak misalkan aku tuh sama Tajudin, konflik terus kan Cie, Pak. cie. Nah, entah itu konflik apa, aku juga tidak paham. Cuman ya itu Tajudin. Nah, akhirnya konflik ini terdengar sama semua guru tuh Pak. Akhirnya ada pihak ketiga yaitu guru BK gitu. Kita dipanggil ke guru BK untuk memediasi atau mempertanyakan Tajudin maunya apa, aku maunya apa. Ternyata Tajudin Terus kamu maunya apa nih? Mohon apa nih? aku maunya Tajudin tuh diem. Tajudin gak bisa diem itu Bu, Pak. Ini sudah diam. Bisa diam. Ya. Memuja rahasia Bagaimana? ya Tajudin. Kelompok Tajudin itu 3 terlalu agresif Pak. terlalu agresif. Udah kebalik Ya, tuh. nanti diluluhkan. Apa Nita? Kebalik. Udah kebalik. Kayak kebalik. Iya, giliran kebalik. aku bertindak, dia tuh diem-diem baik. Jadi aku tuh greget maunya dia tuh apa gitu. Nah, Ajar, ditanya tuh gitu sama ya. pihak ketiga. Iya. Ditanya tuh sama Oke. ibu guru BK, Ibu Yanwar. Baik. Ibu Gimana Yanwarnya juga jawaban suka dari sama Tajudin, Nisa, kamu pasti nggak akan dibela nanti. Wah, ini benar-benar Tajudin pindah aja kamu lah. jawaban dari kelompok 1 Belum gimana? masalah. Kelompok 3? Apakah benar demikian? Kelompok 3. Contohnya dari mediasi, apakah seperti yang dipaparkan Anis tadi, kelompok 3?
Iya, betul, Pak. Jawabannya betul. Asik, Oh, berarti ya. lu kira kelompok 3 yang diajak ke Hokkeband. Hore, 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 hore. Ya, Tajudin, terima jangan mau ikut kasih. kamu ya. Diajak aja, makan enggak. Nanti ikut diam-diam aja. Rangkuman dan daftar-daftar pertanyaan juga jawaban-jawaban yang telah anak-anak susun tadi diberi nama per kelompok, nama anggota kelompoknya, seperti itu, lalu dikumpulkan di meja Bapak untuk dinilai. Seperti itu ya. Iya, Pak. Baik. Ya, Pak. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Iya, Siapa? Ya. Bapak, kan saya belum mengerti. Kan waktunya udah habis. Kalau nanti les ke rumah Bapak boleh nggak? Boleh sekali. Nanti kalau yang belum mengerti karena ini keterbatasan waktu bisa menghubungi saya baik lewat WA maupun lewat Meet atau bisa datang ke rumah. Modus. Dan aku mau ih. Kan ada cerita deh pelajaran IPS ya. Saya minta anak-anak tetap Bapak Guru kan belum punya belajar. istri ya, Pak Guru ya? Iya. Tetap belajar, tetap kondisif di dalam kelas sambil menunggu Bapak Ibu Guru untuk memberikan pelajaran selanjutnya. Ya, saya akhiri untuk pelajaran IPS hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi besok. Iya. Waalaikumsalam.